Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Anti Mutmainah dan rekan saya Anissa Sabila, Salsabila Deti, serta Salsabila Febriati. Nah, pada video kali ini kami akan melakukan wawancara tentang efektivitas hasil pembelajaran di era pandemi COVID-19 pada sekolah dasar kelas awal. Nah, di video ini akan termuat cuplikan bagaimana sih pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Nah, apakah pembelajarannya efektif atau tidak ya? Yuk kita langsung lihat aja cuplikannya. Nah, adek itu namanya siapa ya? Teteh mau tahu dong. Muhammad Restu Altab. Bagus sekali ya namanya. Adek, teteh mau nanya nih. Kan selama belajar daring, belajar di rumah, belajarnya itu kan di rumah terus. Gimana sih rasanya? Enakeun dah. Enakan gimana? Coba. Bisa belajar jeung teteh, jeung aa, jeung mamah, jeung bapak, jeung kakek, jeung nenek deh. Oh iya. Kalau selama belajar di rumah itu belajarnya pakai apa? Kalau misalnya ibu guru itu ngasih tugas-tugas gitu. Pakai HP. Oh, pakai HP. Nah, ibu guru itu suka ngirimin tugas. Nah, kalau ada kan disuruh ngerjain tugas. Nah, biasanya ada sendiri yang kerjain atau mama atau teteh? Dek, aku yang kerjain. Oh, tapi suka dibantuin gak sama teteh-teteh atau mama? Suka. Iya. Nah, kan ibu guru itu ngasih tugas-tugas itu ya ke Derestu ini. Derestu ini ngerti nggak sama pelajarannya? Kadang sok ngerti, kadang sok henteu. Oh gitu ya. Terus kan kalau belajar di rumah itu gak bisa ketemu teman-teman ya. Derestu sedih nggak? Sedih atuh. Nah, seperti itu cuplikannya. Dapat kita simpulkan ya bahwa pada siswa SD kelas 1 ini yang bernama Muhammad Restu Altaf, ketika dia belajar daring di rumah, dia itu merasa nyaman karena dia itu bisa belajar bersama keluarganya, seperti belajar bersama kakaknya, mamahnya, bapak, kakek, atau dengan neneknya. Nah, bisa dilihat juga dia belajar daring menggunakan handphone. Nah, ketika guru pun memberi tugas, kadang dia itu mengerti dan tidak sama pelajarannya. Dan dia juga ketika mengerjakan tugas, dikerjakan sendiri dan kadang dibantu oleh orang tuanya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Kita langsung saja yuk ke cuplikan berikutnya. Nama adek siapa? Yahra. Nasa. Kelas berapa? Kelas 2. Jadi teteh mau nanyain beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, gimana sih rasanya belajar online gitu? Seru. Terus kalau belajar di rumah itu ngapain aja sih belajarnya? Kerjain tugas ya. Terus kan kalau belajar online kan nggak bisa ketemu teman-teman nih, gimana perasaannya? Sedih ya. Terus kalau ibu guru ngajarin ke adik-adik, ngerti gak yang ibu guru terangin? Ngerti. Biasanya kalau belajar itu pakai media apa sih? Belajarnya biasanya lewat apa? Lewat HP ya. Terus ibu guru sering ngasih tugas gak sama adik-adik? Suka ngasih tugas. Kalau tiap ngerjain tugasnya dikerjain adik sendiri apa dikerjain sama orang tua atau kakak? Sendiri ya, paling cuman dibantuin doang ya sama ibu atau kakaknya. Nah, pertanyaan pertama, gimana sih pendapat ibu tentang pembelajaran daring saat ini?
Gimana ya? Ada enaknya, ada nggak enaknya juga. Kebanyakannya nggak enaknya sih. Enakan tatap muka langsung sama muridnya, sama gurunya. Jadi muridnya lebih mengerti Lebih aja mengerti. kalau misalkan Kalau di rumah mah, jadi anaknya itu nggak dengar, nggak fokus. nggak fokus. Jadi lebih baik ya di sekolah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, terus bagaimana sih cara ibu mendampingi anak ketika belajar online saat ini? Ya kalau misal ada yang kayak yelling kayak begitu kan nggak bisa, jadi harus dibantu. Tapi kalau misal yang gampang-gampang, anak-anak juga udah pada ngerti kok. Ya, paling juga bisa ngebantuin tugas-tugasnya ya. Iya, Ya. bertengkar. Baik, saya Salsabila Deti dengan NIM 2009134. Di sini saya akan menyimpulkan hasil dari wawancara kelompok 3 yang dilakukan kepada siswa kelas 2 sekolah dasar. Nah, pada wawancara yang telah dilakukan kepada siswa kelas 2 sekolah dasar, bahwa siswa merasa nyaman dan menyenangkan saat melaksanakan pembelajaran online atau pembelajaran daring. Siswa juga selalu diberikan berupa tugas-tugas, di mana siswa ini saat mengerjakan tugas selalu dibantu bersama orang tuanya ataupun kakaknya. Siswa saat pembelajaran online, media yang digunakannya adalah sebuah handphone. Kemudian ada hal-hal yang menjadikan siswa sangat sedih, salah satunya siswa tidak bisa bertemu dengan teman-temannya. Karena menurutnya, jika sekolah dilaksanakan dengan tatap muka, akan sangat lebih menyenangkan belajar bersama teman-temannya. Saya juga akan menyimpulkan hasil dari wawancara kelompok 3 yang dilakukan kepada orang tua siswa sekolah dasar. Nah, para orang tua juga sangat berperan sebagai pembimbing sekaligus motivator bagi anak-anaknya saat belajar di rumah. Kendala yang dirasakan oleh orang tua peserta didik yaitu seperti yang dirasakan oleh orang tua yang sudah kelompok 3 wawancarai. Menurutnya, tanggung jawab sebagai pengajar atau pengganti di rumah saat pandemi ini tidak bisa dianggap remeh, karena harus membagi waktu mengerjakan pekerjaan rumah dan membimbing anak saat pembelajaran online. Mengapa orang tua ini sulit dalam mengganti peran guru? Yaitu karena profesi guru ini memerlukan keahlian khusus dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang yang basicnya tidak dari bidang pendidikan keguruan. Kendala lain yang dirasakan juga menurutnya beliau juga tidak terlalu mahir mengoperasikan aplikasi belajar. Namun di balik hal itu positifnya beliau dapat lebih banyak menghabiskan waktu untuk membimbing tumbuh kembang anak sambil belajar di rumah dan lebih banyak waktu berkomunikasi dengan anak.